Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 6. Bagaimana kabarnya untuk minggu ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Lebih-lebih kita akan menghadapi banyak ujian untuk kelas 6. Oke, pada kali ini kita akan melaksanakan ujian penilaian akhir tahun. Jadi penilaian akhir tahun ini nanti materinya adalah semua materi yang ada di semester 2, yaitu pada pelajaran 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke ya, sudah siap? Oke, kalau sudah siap, ayo sekarang kita mulai penilaian akhir tahunnya. Nanti untuk penilaian akhir tahun itu ada soal pilihan ganda sama soal isian sama soal uraian. Oke ya, pilihan gandanya nomor 1 sampai dengan nomor 15. Silakan disimak dan disiapkan alat tulisnya. Nomor 1. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 2, kita tidak boleh tolong-menolong dalam hal titik-titik. Ingat, yang tidak boleh itu tolong-menolong dalam hal apa? A. Dalam hal kebajikan dan takwa. B. Dalam hal dosa dan permusuhan. C. Dalam hal kebajikan dan dosa. D. Dalam hal takwa dan permusuhan. Soal berikutnya nomor 2. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, orang yang menggunjing diibaratkan titik-titik. Pilihannya A. Diibaratkan menjilat ludahnya sendiri. B. Diibaratkan menanam padi yang tumbuh 7 bulir. C. Diibaratkan makan bangkai saudaranya. D. Diibaratkan api yang membakar kayu. Silahkan dipilih. Berikutnya soal nomor 3. Menurut surat Al-Hujurat ayat 13, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang titik-titik. Pilihannya A. Yang banyak sedekahnya. B. Yang rajin sholatnya. C. Yang bertakwa. D. Yang suka menolong. Berikutnya soal nomor 4. Percaya kepada qadha dan qadar termasuk rukun iman yang keberapa? Apakah A. Rukun iman yang ketiga, atau B. Rukun iman yang keempat, atau C. Rukun iman yang kelima, atau D. Rukun iman yang keenam. Berikutnya soal nomor 5. Arti qadar menurut bahasa adalah titik-titik. Pilihannya A. Artinya ukuran. B. Artinya ketentuan. C. Artinya penetapan. D. Artinya kehendak. Yang mana kira-kira? Sekarang selanjutnya soal nomor 6. Di bawah ini yang termasuk contoh takdir mu'allaq adalah titik-titik. Pilihannya A. Jenis kelamin, jadi laki-laki atau perempuan. B. Kematian. C. Suku bangsa. D. Kemiskinan. Soal selanjutnya nomor 7. Ikut serta merasakan perasaan orang lain disebut titik-titik. Apakah A. Disebut toleran,
atau B disebut simpati, atau C disebut rukun, atau D disebut baik sangka. Berikutnya soal nomor 8. Kebalikan dari sifat toleran adalah titik-titik. Apakah A mudah marah, atau B antipati, atau C berburuk sangka, atau D intoleran? Sudah ya? Berikutnya soal nomor 9. Saat guru menjelaskan pelajaran, sikap kita adalah titik-titik. Pilihannya A bermain karena sudah paham, B mengerjakan tugas, C mendengarkan, D diskusi dengan teman. Selanjutnya soal nomor 10. Infak itu berasal dari kata nafaqo yang artinya adalah titik-titik. Pilihannya A artinya ibadah, B artinya memberi, C artinya keluar, D artinya benar. Berikutnya soal nomor 11. Ikut kerja bakti membangun masjid adalah contoh titik-titik. Apakah A contoh infak, atau B contoh sedekah, atau C contoh zakat, atau D contoh wakaf? Silahkan dipilih. Berikutnya soal nomor 12. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan menjadi berapa kali lipat? Apakah A dilipat gandakan menjadi 7 kali, atau B menjadi 100 kali, atau C menjadi 700 kali, atau D menjadi 1000 kali? Sudah ya? Oke, sekarang berikutnya soal nomor 13. Nabi yang tetap hidup meskipun telah ditelan oleh ikan adalah Nabi titik-titik. Pilihannya A Nabi Zakaria, B Nabi Isa, C Nabi Yunus, D Nabi Yahya. Oke ya, berikutnya soal nomor 14. Yang termasuk mukjizat Nabi Isa adalah titik-titik. Pilihannya A hidup di dalam perut ikan, atau B dapat berbicara saat masih bayi, atau C tongkat menjadi ular, atau D tidak mempan dibakar. Soal berikutnya nomor 15, soal terakhir untuk pilihan ganda. Ashabul Kahfi bersembunyi di gua karena ingin mempertahankan titik-titik. Pilihannya A ingin mempertahankan kekuasaan, atau B ingin mempertahankan keluarganya, atau C ingin mempertahankan hartanya,
atau D. ingin mempertahankan akidahnya. Sudah ya? Kalau sudah, sekarang kita masuk pada soal isian. Ada 10 soal mulai nomor 16 sampai nomor 25. Sudah siap? Oke, sekarang kita mulai soal isiannya. Nomor 16. Manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk titik-titik. Silakan dijawab. Berikutnya soal nomor 17. Nama lain dari berburuk sangka adalah titik-titik. Nama lainnya apa? Kita lanjut soal nomor 18. Ketetapan Allah sejak zaman azali disebut titik-titik. Apa kira-kira? Sudah ya? Berikutnya soal nomor 19. Ibrahim awalnya kurang pandai. Setelah rajin belajar, maka Ibrahim itu menjadi pandai. Hal ini adalah contoh takdir titik-titik. Mudah kan ini? Kemarin sudah kita bahas bersama. Berikutnya soal nomor 20. Berpikiran positif terhadap segala sesuatu disebut titik-titik. Soal berikutnya nomor 21. Terhadap teman yang berbeda pendapat, maka sikap kita adalah titik-titik. Jadi kalau ada teman kita yang pendapatnya berbeda, sikap kita bagaimana? Oke, berikutnya soal nomor 22. Sedekah yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah mati itu disebut apa? Berikutnya soal nomor 23. Salah satu contoh sedekah adalah titik-titik. Mudah ini ya, karena sedekah itu kan banyak sekali. Kalian cukup menyebutkan satu saja. Berikutnya soal nomor 24. Ujian yang diberikan kepada Nabi Zakaria adalah titik-titik. Jadi berupa apa ujian yang diberikan kepada Nabi Zakaria? Selanjutnya soal nomor 25, soal terakhir untuk isian. Jumlah dari Ashabul Kahfi itu ada berapa pemuda? Oke ya, itu merupakan soal isian. Selanjutnya ada soal uraian. Ini soalnya ada 5 soal nomor 26 sampai nomor 30. Oke, sudah siap? Kita lanjut soal uraian nomor 26. Artikan ayat di bawah ini. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu artinya apa? Silakan dijawab. Sudah ya? Berikutnya soal nomor 27. Sebutkan 3 hikmah beriman kepada qada dan qadar. Jadi beriman kepada qada dan qadar itu banyak sekali hikmahnya. Coba kalian sebutkan 3 saja. Oke ya. Kita lanjut soal berikutnya nomor 28. Tuliskan 3 saja contoh perilaku anak yang hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi anak yang hormat dan patuh kepada orang tua itu perilakunya bagaimana saja? Kalian sebutkan 3.
Oke, kita lanjutkan soal nomor 29. Tuliskan persamaan dan perbedaan infak dan sedekah. Jadi jawabannya, persamaan infak dan sedekah adalah sama-sama titik-titik. Perbedaan infak dan sedekah adalah kalau infak seperti ini, kalau sedekah seperti ini. Itu nanti jawabannya. Berikutnya soal yang terakhir di penilaian akhir tahun kali ini. Nomor 30, tuliskan 2 saja teladan yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Yahya. Kalian tuliskan 2 ya. Oke, soalnya sudah selesai, silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai semua bisa dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu gurunya masing-masing. Sementara itu saya doakan semoga nilai kalian semuanya bagus-bagus untuk penilaian akhir tahun kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.